Kan nggak mungkin dong yang pencipta itu sama dengan ciptakan. Oh iya benar juga ya. Merenung saya itu. Kedua, kedudukan Muhammad dalam agama Islam itu seperti begini. Kedudukan Isa dalam Islam itu seperti begini. Dijelaskan, akhirnya dibukalah itu ayat. Oh, ini ayat yang saya dengar dulu yang ketika saya di kota Medan itu, sama yang saya dengar sini. Iya, ini yang kamu dengar itu. Masya Allah, saya bilang. Ditampakkan sama saya terjemahan itu. Ya Allah, saya bilang, kok luar biasa agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyadun Saleh Lase, asal dari Pulau Nias. Saya di sini sebagai musyrif bagi santri putra PBM YD Nias. Saya selaku pengasuh bagi santri di sini, dan kegiatan bangun pada jam pukul 3 pagi, sholat tahajud sampai menunggu waktu sholat subuh, sampai kami pada subuh menghafal lagi sampai jam 6, dan setelah jam 6 mereka siap-siap untuk sekolah sampai jam 3 sore, dan setelah pada asar mereka setoran lagi, menghafal lagi seperti biasanya sampai maghrib mereka siap-siap untuk sholat ke masjid, sampai Isya setoran lagi belajar sampai seperti biasa untuk di sekolah, dan setelah itu jam setengah 10, setengah 9, jam 9 mereka tidur. Nah, itu yang kegiatan pada saat ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saja. Nah, ketika saya sudah pulang ke Nias, apa yang terjadi? Saya di ini lagi, dipaksa lagi sama orang tua saya, dan kesal orang tua saya ketika saya sudah tidak meyakini agama Kristen lagi, dan mereka udah tahu kalau saya udah feeling saya itu udah ke Islam, dan saya tidak dibolehkan lagi untuk pergi merantau, ya, karena saya itu memang saat itu ketika sudah kelas 3 itu saya udah sering ini ikut ngaji gitu, ikut ngaji remaja. Dan saya itu belum mengiyakan Islam, ya. Saya katakan saja saat itu saya Islam, padahal enggak gitu ya. Ini kamuflase ya, gitu. Tapi enggak apa-apa gitu ya. Mungkin sebuah skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana untuk menggembleng saya menjadi seorang yang benar-benar Islam, ya. Lalu kemudian sudah ini Allah punya kehendak lain. Allah selamatkanlah saya itu melalui paman saya ini pergi ke Riau untuk bekerja. Lalu saya itu dijamin oleh paman saya bahwa Ananda Lianus tidak lagi pernah tidak pernah lagi berkeyakinan kepada agama Islam itu, dan dia pasti kami akan syahadatkan baptis lagi, ya. Kalau kita syahadat, ya, kalau mereka baptis, ya. Dan ternyata ya pendirian saya tetap bahwa saya dialog kepada pemuka-pemuka agama di daerah Perawang Riau. Itu tepatnya di daerah Perawang Riau, sebuah daerah yang industri di sana, dan saya kerja saat itu. Ketika saya sudah mulai kerja di perusahaan PT Indakiat Pulp and Paper, kerja di bangunan sebagai kontraktor lah istilahnya, ya, kontraktor bagian bangunan sipil, ya. Lalu kemudian betul-betul sih, kadang bangunan setahun ini, tahun depan saya masuk ke ini lagi bagian las gitu, ya. Dan itu perjalanan, dan akhirnya saya bisa diterima sebagai karyawan kontrak di PT Indakiat itu dulu. Walaupun saya nanti terakhirnya itu endingnya itu saya keluar itu karena bertengkar sama siapa? Pendeta Dali Munte, pendeta Marga Munte, kan ada Dali Munte, ada Munte.
Dari Munte itu lebih ke Islam dia, kalau Munte enggak, dia lebih condong kepada Kristen. Ya sudah. Ketika dia beli, dan ketika saya udah 2 tahun di sana, lalu saya itu masih dipaksa. Sehingga dulu ada paman saya itu seorang pendiri yayasan Kristen Katolik namanya Mas Sudirin, yayasannya di Kabupaten Siak itu. Saya pernah ditenggelamkan di kolam oleh paman saya karena dia merasa malu di hadapan jemaatnya. Kok bisa-bisanya ini si Lianus tidak mau lagi ke gereja karena saya dipaksa dan tidak ada, dan kemudian condongnya kepada Islam. Sebenarnya hati saya udah ke Islam semuanya, tapi belum syahadat itu ya. Ya, tadi lalu dipaksa saya dan dipukul saya, ditampar sama paman saya yang paling bungsu ya dalam kolam. Dan saya bilang sama mereka, Anda sekali lagi mau menyiksa saya sini, maka saya akan melapor kepada komunitas Islam untuk menghajar kalian. Oh, saya katakan gitu, akhirnya berhenti. Ya, kalian masih maka saya akan lapor kepada orang-orang Islam di sini untuk menghajar kalian, dan orang Nias akan dihabisi di sini. Saya katakan itu, orang Nias akan dihabisi di daerah Prawangnya. Bisa saja orang Nias akan di-outkan dari Prawangnya. Ya, karena kalian memaksa saya. Akhirnya berhenti. Tapi saya juga berpikir, ini paman saya. Jangan dong, sampai diusir sini nggak ada kerjaan nanti ya. Jadi saya mau punya hati ya. Ya, saudaraku kalau mendengar ini, artinya walaupun saudara Anda ini sudah hijrah pada Islam, saya masih menghargai kok Kristen. Saya tidak pernah mencela, karena keluarga saya masih mayoritas Kristen, seperti begitu. Nah, akhirnya dengan gundahan hati seperti tadi itu, sampailah pada titik temunya di bulan Januari saat mau mulai dari Natal. Lalu saya terus merenung dan siapa sih sebenarnya Tuhan yang semesta alam ini. Dan saat itu saya sudah masuk pada puncak kemaksiatan yang luar biasa, yang itu saya akan mengakhiri gitu. Dan saya harus berlepas diri kemaksiatan ini, dan saya harus menentukan diri saya, karena saya udah umur 22 tahun, siapa Tuhan yang saya sembah. Saya tidak mau karena saya udah berpisah sama paman saya udah sewa rumah sendiri. Dan ternyata memang lantunan ayat itu yang seperti tadi di kota Medan terus terulang-ulang. Inilah yang menjadikan saya semakin kuat dan meyakini, oh ini kayaknya inilah kebenaran. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, sampailah 1 minggu. Puncaknya saya tidur di lapangan Masjid Al-Istiqomah, Prawang Riau, lalu bersama teman-teman yang tukang mabuk saat itu. Dan saya akan mengakhiri kemaksiatan saya berjanji saat itu, dan saya akan mengakhiri kekufuran saya. Saya harus tahu, saya harus menjadi Lianus yang dahulu yang baik gitu ketika saya ada dalam karantina Katolik. Saya harus tahu siapa Tuhan sebenarnya, dan saya harus tahu siapa Muhammad itu, dan apa sebabnya orang-orang Islam itu tidak makan babi. Saya harus pasti itu. Ya, siapa Tuhan sebenarnya yang disembah, dan siapa itu Muhammad ya. Bagaimana orang-orang Islam itu terhadap Nabi Isa, dan kenapa itu babi tidak dimakan. Itu yang menjadi pertanyaan saya, dan saya lakukan itu, perenungan itu selama 1 minggu ya. Dan puncaknya 1 malam saya tidur di lapangan bersama teman saya, orang Lombok. Ini bandel juga ini orang Lombok ini. Ada 3 orang Lombok sama orang Jawa Tengah ya, orang Jawa Tengah, tidurkan bertiga di lapangan. Habis kami selesai untuk memabukkan. Nah, itu jalannya saya untuk mencari kebenaran siapa yang harus saya yakini, harus ini Tuhan. Dan saya berdoa kepada Tuhan terus, ya Tuhan, tolong tunjukkan. Aku tidak mau lagi menjadi gundahan hati, menjadi sakit. Ternyata saya sakit batin, fisikis ya. Psikis saya sakit karena saya harus menyembah, dan saya harus ke tempat ibadah yang harus saya tunjuk. Jangan sampai salah langkah. Akhirnya Allah, begitulah kebesaran Allah ketika saya mengadakan tangan di pas jam 1 malam. Saat itu setelah tahun baru, karena saya memikir ini kok seperti begini ritualnya kalau seandainya udah tahun baru, kok seperti begini ritualnya orang Kristen, kok seperti gini ketika ritualnya di malam hari kelahiran Yesus Kristus itu kok seperti ini. Saya jadi merenung. Akhirnya endingnya Allah berikanlah cahaya kepada saya, sebuah seperti cahaya menerangi jiwa saya saat itu condong kepada Islam. Saya minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan,
tolong tunjukkan kepadaku, itulah doa saya dulu. Tolong tunjukkan kepadaku ya Tuhan, agama mana yang saya pilih, nabi mana yang saya harus ikutin. Jika dia itu Islam ya Tuhan, maka condongkan apa? Luluhkan hatiku ya untuk memeluk agama Islam itu dan kuatkan keyakinanku kepada Muhammad. Dan jika itu Kristen yang benar ya Tuhan, maka condongkan juga hatiku dan hilangkan kenikmatan Islam itu, keyakinan Islam itu dalam hatiku. Lebih condong, artinya hanya dua. Sebenarnya ternyata doa yang saya lakukan itu adalah istikharah dalam Islam. Ternyata itu, saya pikir itu istikharah. Wah, Masya Allah, ini luar biasa Allah berikan sama saya seperti itu. Akhirnya ya saudaraku, ya saya nyatakan condong pada Islam. Saya temuilah seorang marbot masjid, imam masjid. Marbot plus dia imam. Kalau di Sumatera itu, di Riau itu dikatakan garim. Garim itu penjaga apa yang marbotnya, dan jet plus jadi imam. Nah, saya temuilah itu sahabat. Ternyata sahabat ini orang yang sudah tobat dan sudah belajar agama. Dijelaskannya lah tadi yang menjadi gundahan hati. Begini loh Lianus. Sampai sekarang dia masih manggil Lianus sama saya gitu. Karena masih kental, karena persahabatan yang luar biasa dulu. Tuhan itulah misalnya seperti begini, dijelaskan tadi. Ya. Jadi kita menjadi orang yang diberikan oleh Tuhan akal dan daya berpikir ini, kita harus berpikir, kan nggak mungkin dong yang pencipta itu sama dengan diciptakan. Oh iya benar juga ya, merenung saya itu. Kedua, kedudukan Muhammad dalam agama Islam itu seperti begini. Kedudukan Isa dalam Islam itu seperti begini. Dijelaskan, akhirnya dibukalah itu ayat. Oh, ini ayat yang saya dengar dulu yang ketika saya di kota Medan itu, sama yang saya dengar sini. Iya, ini yang kamu dengar itu. Masya Allah, saya bilang, ditampakkan sama saya terjemahan itu. Ya Allah, saya bilang, kok luar biasa agama ini. Kok lebih detail sekali menjelaskan pembelaan kepada Isa. Lebih detail sekali menjelaskan pada keluarga Imran dan Maryam. Penasaran jadi. Kemudian Nabi Muhammad ini begini loh, Nabi Muhammad seperti begini. Jelaskan. Lah, kok selama ini Muhammad dileceh-lecehkan, ayatnya bilang apalah itu seorang pendusta. Ya, itu dulu yang saya dapatkan dulu. Dibilang Nabi Muhammad, ini nggak boleh, saudaraku ya. Anda yang menonton sekali katakan, jangan pernahlah celah Muhammad, Anda rugi. Setidaknya Anda tidak menjadi pencela, maka Anda sudah punya ini itu, punya kebaikan. Nah, jadi Muhammad ya, Nabi Muhammad itu adalah nabi. Dan itu adalah nabi yang diyakini yang harus mestinya oleh orang, karena dalam apa sendiri, dalam Taurat sendiri ada, saudaraku. Cuman kan dia nggak pandai baca tahu ayat-ayat Taurat dan ayat-ayat Injil ya. Dan Injil juga ada seperti begitu, cuman ya ini aja nggak diungkapkan oleh para pembesarnya. Ya, nggak diungkapkan oleh pembesarnya. Oh gitu, saya bilang. Kemudian apa sebabnya nggak makan babi loh? Dijelaskan sama saya tentang babi itu, keharaman babi itu juga ada dalam Injil seperti begini, juga ada dalam Al-Quran seperti begini. Kemudian mudorotnya apa sih? Ya, ada banyak mudorot tentang apa penyakit yang bisa memberikan kerugian pada seorang yang terus makan babi itu sendiri. Dan kemudian babi itu kan bisa ini seperti bisa menjelma jadi babi ngepet dan lain sebagainya. Ini kan kejelekan luar biasa ya. Jadi ya itu yang kami yakini dalam Islam ya. Tapi kalau orang saudara-saudara Kristen yang masih meyakini tentang makan babi, ya silakan saja, itu urusan dia. Jadi itu dalam kita bahwa itu tidak memberikan kesehatan secara fisik ya, ketika kita mengkonsumsi. Apa bedanya dengan apa? Dengan sapi? Sapi beda. Sapi itu makan ini yang baik-baik ya. Sapi itu makan yang rumput, itu dipilih ya. Dan kemudian tidak memberi, walaupun ada sekarang ini yang dibilang orang ada penyakit begini yang menyerang, tapi itu tidak dimakan orang Islam. Kalau sudah berpenyakit, totalitas tidak dimakan. Semuanya yang dimakan adalah yang baik-baik ya. Karena dalam Islam itu katanya, dijelaskan sama saudara-saudara Surya di dahulu itu, bahwa Islam itu makanannya itu halalan thayyibah, itu halal dan baik. Maka itu tidak sembarang dimakan, tidak serta-merta karena apa lalu dimakan, enggak, katanya seperti begitu. Nah itulah akhirnya saat itu saya katakan, oh gitu, Masya Allah, saya nangis, saya itu, dan karena nangis itu karena terenyuh
dengan hal-hal yang saya yakini dahulu dan belum mendapatkan jawaban ya tentang ketuhanan, dijelaskan dalam detail tentang ketuhanan itu, akhirnya lah bisa saya terima dan saya katakan saya itu sadarkan saya. Apa kata saudara Suryadi? Oh, nggak bisa. Kalau disadarkan harus ada pengurus masjid. Ya. Oh enggak, saya tidak mau dilihat oleh orang. Karena mohon maaf, saat itu saya pimpinan geng. Saya pimpinan geng saat itu di daerah Jalan Istiqomah itu pimpinan. Jadi ya kalau mau malak anak-anak yang kosan, saya ketuanya itu. Anak yang ya orang Nias itu ketuanya itu, saya itu. Saya ketuanya pukul, kayak dipukul gitu. Ternyata kesalahan yang fatal yang saya lakukan, akhirnya saya minta maaf nanti itu orang-orang Bandung. Nah, akhirnya ya saya tidak mau kalau seandainya terang-terangan saya masuk Islam, karena nanti diejek, dan ternyata benar diejek. Saya masuk Islam udah diam-diam, ketahuan sama jamaah, Lianus sudah masuk Islam, karena saya udah 3 hari saya masuk Islam karena rutin ke masjid. Saya janji saat itu ketika saya udah masuk Islam, maka saya benar-benar harus belajar Islam dan saya harus benar-benar taat di masjid seperti mana saya taat di gereja dahulu. Seperti itu. Saya balikkan itu ketaatan itu. Nah, ketahuanlah sama orang. Itu saya yang pertama coba. Dihadang saya sama orang Islam. Iya, saya nggak sebutkan nama ibu itu. Laki-laki itu, orang Lombok. Dihadang. So-soan kau juga baru dapat, entah benar apa tidak Islam kau itu, katanya sama saya. Kemudian besoknya lagi saya dicemeh sama si ibu. Lianus, kau apa sok-sok apa alim kau, sosok soleh kau, ngapain terlalu rajin kau ke masjid? Lah, ini apa-apaan sih orang? Kok saya akhirnya tadi sama orang Lombok itu ketika ditahan, saya bilang sama dia, kau sekali lagi kau tahan aku, maka ini kena sama kau, pecah mulutmu, saya bilang. Karena saya ketua, maka mereka takut semua. Awas kau sekali lagi, kau halangi aku sekali lagi, maka ini pecah mulutmu. Kalau enggak aku banting kau, aku pecahkan kepala pakai besi. Saya tidak pernah takut mati. Ya. Kau tak tahu kan, aku dari dulu. Akhirnya mereka takut, jadi nggak ada yang menghadang. Mungkin mereka menghadang saya tadi karena ini mantan ketua kita. Tapi akhirnya ketika saya ini kebaikan, ya. Ketika saya udah tobat, alhamdulillah, dan betul-betul alhamdulillah Allah Taala berikan satu kenikmatan sama saya, walaupun pelan-pelan lepas keburukan tadi, kemaksiatan itu saya totalitas. Alhamdulillah teman-teman itu pada tobat, ya, sebagian tobat, ya, mulai ikut saya ke masjid. Itu ternyata luar biasa kan. Ya, dan kemudian setelah itu, ya, saya berjanji pada diri saya harus benar-benar saya belajar Islam agar saya bisa menjawab setiap pertanyaan ketika saya ditanya nanti, dan saya harus lagi bisa menyanggah ketika saudara-saudara saya dari Kristen akan saya menjelek-jelekan saya, akan mendebat saya harus bisa nyangka itu, sehingga saya punya kekuatan. Akhirnya pelan-pelan lah saya belajar saudaraku yang ngaji cerdas, ya. Inilah saudara Anda Abdul Aziz lah, ya, Al-Fakir, ya, yang lemah ini. Alhamdulillah saat ini ketika itu mulailah benih-benih itu saya belajar agama, ikut pengajian, ya. Sudah ikut pengajian baru saya berangkat ke pesantren di umur yang tua. Saya berangkat ke pesantren itu umur yang tua, itu umur 27 tahun itu, ya. Saya tinggalkan pekerjaan saya, ya. Pertama itu ini ketika saya tinggalkan pekerjaan saya, ya, itu saya udah jadi karyawan kontrak ini, ya, di perusahaan rakyat dulu. Ketika bos saya, manajer Marga Munte itu mengetahui saya masuk Islam, marahnya minta ampun. Itu di sebuah di Indakiat itu namanya, dalam satu divisi itu ada seksi, ya, ada kepala, dia kepala seksi ini. Jadi kalau disebut kepala seksi itu sebenarnya adalah sudah manajer, ya, manajer dalam satu satu maintenance gitu yang dipimpin oleh beliau. Ya, nanti beliau itu marah sekali sama saya karena dia pimpinan. Kau tinggalkan apa yang banyak nanya kau Islam? Ya, itu urusan saya. Kenapa Anda ini? Ya, saya juga jadi Islam, Anda tidak kasih saya makan. Saya juga jadi Kristen, Anda tidak kasih saya makan. Nggak ada untungnya, nggak ada ruginya juga Anda.
oh kau sudah melecehkan begini, oh udah ya terserah saya. Debatlah kami seminggu itu, akhirnya sampai puncak hampir mau berantem sama pimpinan saya. Akhirnya saya dikeluarkan. Ya silahkan, saya bilang, bos, saya bilang sama dia, kau keluarkan aku di sini, Tuhan itu tidak diam, ya Tuhan itu pasti memberikan jalan saya. Dan itu ujian yang luar biasa setelah saya masuk Islam. Itu saya dipecat ya. Ya ternyata saya udah punya, alhamdulillah memang saya udah punya uang, udah simpanan. Akhirnya saya buka pangkas rambut. Ini jadi obat apa saya, penawar saya buka pangkas rambut tuh. Buka pangkas rambut. Ternyata orang-orang pendeta-pendeta ketika saya udah dengar masuk Islam di daerah Perawang, ada yang mengasih tahu agar saya bisa ini condong masuk Kristen lagi gitu. Nggak berhenti-hentinya datang pendeta dari Bethel, gereja Bethel ya. Ada gereja Bethel saat itu dari namanya Bunut. Kemudian ada gereja GPDI ya dari belakang pipa itu. Datang bertubi-tubi sama saya. Ada yang sok minjam saya peci saya. Wah, ini nggak benar nih. Saya udah setahun masuk Islam itu. Akhirnya saya ancam, kau kalau sekali lagi kau datang di sini hanya untuk dapat saya mengajak ke agama Anda, maka kau kutendang habis-habisan di situ. Tapi kau kalau mau dialog sama saya silakan. Kita ada argumen walaupun saya belum mengenal Islam. Coba kita bahas masalah ketuhanan. Ternyata beliau tidak mau seperti itu. Dia hanya menyadarkan saya saja agar saya kembali kepada Kristus ya. Ternyata tidak ya. Jadi itulah saudaraku ya, ngaji cerdas ya kepada Kang Asep. Itulah perjalanan saya ya, walaupun saat ini alhamdulillah kita sudah mendirikan yayasan ini sebagai bentuk daripada perjuangan dan pengorbanan kita dalam agama ini ya. Kita akan berusaha bagaimana menjadi orang yang bermanfaat ya dalam agama ini ya, karena memang Rasulullah itu yang dikehendaki dia ya. Itu saja singkat dari saya, mungkin agak lama. Iya. Tadi kan sempat menarik banget ya. Tadi kan sempat sama pastor atau siapa yang bule itu? Iya, orang Jerman, ya, Pastor Wolfried. Kan melencengkan maklumat daripada Nabi Muhammad ya. Iya. Menjelekkan dan sebagainya. Bisa didetailkan nggak Ustaz? Selain Nabi Muhammad atau ada hal lain nggak yang dijelek-jelekan, atau misalkan Ustadz sendiri ketika dulu sebelum mengenal jauh Islam itu ada maklumat apa sih tentang Islam? Islam dan Muslim kan beda ya? Iya. Islam itu agama, Muslim itu pelakunya. Pelakunya. Nah, bisa didetail nggak? Siapa tahu nanti penontonnya cerdas nih. Ini ya, kebiasaan dari saudara sebagian saudara Kristiani ini atau Kristen, saudara khususnya dari saudara dari Polonius itu. Penjelekan kepada Muhammad itu sangat luar biasa sering terungkap ya, yang sering selama ini kita, apalagi sekarang ini ketika sudah dengar dari Nabi Rasulullah itu memiliki 9 istri ya, dan itu selalu dijadikan sebuah slogan bahwa dikatakan Nabi Muhammad itu adalah seorang biseksual ya, seorang yang super seks gitu seperti itu. Ini anak nggak tahu ya hikmah di balik kenapa Rasulullah Nabi Muhammad SAW memiliki 9 istri itu karena memang kehendaknya Allah. Anda tahu nggak kalau berapa itu istrinya Nabi Daud? Anda nggak tahu karena Anda tidak pernah, hanya pendeta dan pastor yang bisa, dan hanya pendeta dan para pastor dan para bruder dan para suster-suster yang mengetahui berapa jumlah istri Nabi Daud, berapa jumlah istri Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu sampai 99 orang. Lalu Anda tidak berkaca di sana. Nabi Sulaiman itu banyak istrinya. Kenapa kok Nabi Muhammad terlalu disalahkan? Ini saya katakan sama saudara saya dari keluarga saya saat itu. Kenapa kok Anda terlalu menyudutkan Nabi kami? Kami tidak pernah menyudutkan Nabi Isa. Ini Anda sudah merugikan Anda sendiri. Saya katakan sekali lagi pada Anda yang masih menjelekkan Nabi Muhammad, Anda sudah menanamkan rugi pada diri sendiri. Berhentilah, ya, berhentilah. Anda tidak pernah mendapatkan kebaikan. Justru Anda ketika menjelekkan Nabi Muhammad, seperti ini contohnya, ada di kota Gunung Sitoli itu yang murtadin, ibu-ibu. Dia terlalu, karena dia tidak paham Islam tadi, ya, tidak paham Islam, dan dia bisa dikatakan saat ini adalah seorang liberalisme, dan dia juga berpaham ideologi
pluralisme, yaitu percampuran agama. Akhirnya dia murtad kepada Kristen. Kerjanya menjelekkan Islam, menjelekkan Nabi Muhammad, menjelekkan azan. Akhirnya apa? Ya, dia saat itu, ya Anda saya tahu itu daerah di kota Gunung Sitoli ada itu orang itu merangkak sekarang di jalan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjulur lidahnya. Nah, ini Anda harus hati-hati tuh. Menjulurkan lidahnya. Dia akibatkan karena dia mencela terus Nabi Muhammad. Cobalah Anda jadi pencela lah. Ya, Anda husnudzon saja, berprasangka baik saja. Di samping itu dijelekan Nabi Muhammad. Kemudian yang seperti saya bilang, seorang pendusta, seorang biseksual, ya. Apalagi seorang pengajar terorisme, ya, itu dikatakan sama abang sepupu saya dulu dari Pekanbaru, sampai saya bertengkar habis-habisan karena saya dulu satu alma mater didikan dalam pastoran dahulu, dalam karantina yayasan itu, dan dia cukup marah sama saya. Saya bilang, Anda sudah merantau, sudah ada di negeri Melayu, kalau saya laporkan Anda ini, abang, Anda akan dihajar. Anda bisa bahkan dihajar sama orang Islam di sini. Cuman karena saudaramu adalah masih sayang, nggak mau, ya. Kalau saya laporkan itu habis. Mungkin kalau Anda buat itu di daerah Pulau Nias, di celah-celah sebagian, sebagian ya, tidak semua, sebagian di antara saudara yang di sana, Anda itu berani karena mayoritas di sana aja, ya. Atau Anda mencela para mu'allaf, contohnya dicela mu'allaf itu Islam itu, ya. Assalamualaikum Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji, itu kan nggak baik, ya. Itu tidak baik. Atau Anda tadi selalu menjadi slogan Anda tadi tentang terorisme. Ya Allah, memangnya yang dilakukan oleh Amerika membom, membunuh orang-orang Suriah itu bukan teroris apa? Bukan teroris itu. Ternyata kan yang sudah melakukan pemboman di WTC, ya, apa 911 ya, atau ya 911 ya, siapa yang melakukan? Ternyata kan orang Yahudi, dan itu dikambing hitamkan orang Islam. Nah saudaraku, kalau Anda sekarang lihat umpamanya ada orang Islam yang tampil menjadi terorisme, itu hanya perorangan saja, jangan hukumi, jangan Anda bedakan ya. Ada Muslim, ada Islam. Islam itu agama, Muslim itu orangnya. Nah, kalau seandainya Muslim yang melakukan, jangan hukumi Islam. Islam tidak mengajarkan apa? Kekejian. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam tidak mengajarkan maksiatan, enggak. Saya rasa seluruh agama yang ada di muka bumi ini tidak mengajarkan yang sama, walaupun itu Konghucu atau Buddha atau Hindu, apalagi Kristen maupun Yahudi tidak mengajarkan. Jadi saya katakan sekali lagi, hindarkan omongan-omongan Anda dari mencela Nabi Muhammad maupun mencela agama Islam, ya, ajaran agama Islam, ya, karena kami tidak pernah mencela Anda, ya. Kami hanya meluruskan, bukan mencela, ya, beda ya saudara, ya. Ada meluruskan, ada yang mencela. Jadi kalau saya nanya kita meluruskan, itu ada bukti dalam Injil, ya. Contohnya sekarang kami meluruskan tentang ketuhanan, ya. Nah, terbukti kalau seandainya mengungkapkan masalah ketuhanan itu dalam surat Kejadian. Dalam surat Kejadian semuanya dibahas tentang ketuhanan. Itu bagus tuh. Ternyata sudah sampai pada surat-surat selanjutnya, di pasal-pasal selanjutnya udah berbeda, ya. Ada di Kisah Para Rasul, ada di surat Korintus umpamanya seperti begitu. Yang banyak itu surat-suratnya Paulus, ya, kepada jemaat. Dan itu semuanya adalah kita sebenarnya harus berimajinasi lagi saja untuk mencari kebenaran. Cobalah telusurilah, ya, coba telusuri, baca baik-baik, ya. Jangan Anda katakan, oh memangnya Pak Lianus ini sudah membaca semuanya Injil. Oh enggak, saya tidak membaca semuanya, tapi setidaknya kita mengambil beberapa bagian yang itu bisa menjadi sebuah rujukan, ya, itu saja. Baik, sahabat cerdas, sahabat ngaji cerdas yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, luar biasanya, ya, agama Islam ini mengatur dari sejak orang itu tidur sampai dia bangun, ya, dari tempat pensuciannya sampai dia menjadi seorang yang benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu memberikan kesan bagaimana kita mengenal Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita mengenal Tuhan
sehingga kita bisa mengambil sebuah ending nanti, oh ini yang benar Tuhan. Ya, contohnya dalam Islam itu diajarkan kita untuk dapat mencari kebenaran tentang eksistensinya Allah Subhanahu wa taala atau eksistensinya Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Inna hadainahu najdain." Sesungguhnya bagi manusia ini kami berikan dia dua petunjuk. Ya. Petunjuk apakah itu? Yaitu mata. Dia memiliki dua mata untuk melihat, dia memiliki dua telinga untuk mendengar, dia memiliki mulut untuk bertanya. Nah, ini Islam ini mengajarkan kita sebenarnya. Ya, inna hadainahu najdain. Kemudian Islam itu lagi mengajarkan kepada kami ya tentang bagaimana untuk mengenal tentang Tuhan, saudara yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah umpamanya, ini yang saya katakan dalam surah Al-Insan ayat 4. Imma syakira wa imma kafura. Apakah manusia itu nanti ketika dia sudah diberikan mata, ya, diberikan dia telinga, apakah dia menjadi orang yang bersyukur, yang berterima kasih setelah dilahirkan di muka bumi ini, ya, ataukah dia menjadi orang ingkar? Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan lagi dalam surah apa? Al-A'raf ayat 54, ya. Idda rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhanmu lah khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi berlapis-lapis. Dan ini kalau kita cerna secara ilmu BMKG atau ilmu geografis, kalau di sekolah ya, Anda harus belajar geografis ini, ya. Ilmu geografis itu membagi sama kita lapisan bumi itu terbagi 7, dan itu sesuai dengan cernaan Islam. Sudah dibahas dari dahulu, ya. Kemudian itu konsisten Tuhan. Kemudian masalah dengan penciptaan itu diajak oleh Tuhan kita, bahwa dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakum ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Itu dikasih tahu tuh. Allah menciptakan itu, Tuhan yang ini yang punya langit dan bumi ini menciptakan isi-isinya, berlangit dan bumi beserta isi-isinya itu dalam waktu 7 hari. Ya, makanya kita punya hari. Hari dari kalau Islam itu menghitung Ahad, Isnain, Thulatha, Al-Arba'a, kemudian Al-Khamis, kemudian Al-Jumu'ah, As-Sabt. Itu apa tuh? Coba Al-Ahad. Al-Ahad itu minggu. Itu hari pertama bagi umat Islam. Kemudian Al-Itsnain, hari Senin. Al-Thulatha, hari Selasa. Al-Arba'ah, hari Rabu. Kemudian Al-Khamis, hari Kamis. Kemudian Al-Jumu'ah, hari Jumat. Ya, kemudian As-Sabt. As-Sabt itu hari Sabtu, 7 hari. Itu luar biasanya. Jadi Allah lagi-lagi Allah mengajak kita untuk berimajinasi, saudaraku. Dan kemudian apa namanya lagi, ayat dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Hajj, ya, dalam surah Al-Mu'min tentang penciptaan manusia. Ini sosiologi nih, ya. Kalau dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dalam hadis yang ke-9, ya, hadis Arba'in, katakan bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu menciptakan kamu sekalian nutfah. Nutfah itu dalam bentuk gumpalan. Lalu Allah jadikan lagi dalam bentuk al-alaq, yaitu gumpalan yang kuat, ya, gumpalan. Jadi ternyata pembahasan secara biologis, ya, pembahasan secara biologis sudah duluan Allah Subhanahu wa taala beritahukan pada orang Islam, ya.
Ya, bagaimana tentang penciptaan manusia, ya, prosesnya. Itu apalagi dalam surah umpamanya At-Tariq umpamanya, ya. Afala yang turun apa namanya? Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzurul insanu mimma khuliqal insanu mimma apa? Saya lupa ayatnya. Jadi Allah ajak kita, kemana manusia itu ngambil fikir bagaimana yang diciptakan, ya. Pernah kita agama Kristen, agama Yahudi, agama Yahudi dulu, Yahudi, agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Shinto, agama Konghucu. Ada di India itu adalah misalnya Sikh, ya kan? Semuanya ini apakah manusia itu lahir begitu saja? Oh enggak. Ya, yang enggak lahir begitu saja. Ya, kita semuanya agama yang ini semuanya pasti meyakini ada awal manusia itu Adam. Apalagi bagi agama Islam, Yahudi dan Kristen. Saya yakin sekali karena ini memang agama samawa. Ya, lama langit, cuman ya ketika udah masih ke bumi, ya begitulah keyakinannya. Jadi itu diajarkan sekali kita untuk dapat mengenal zat yang menciptakan langit beserta isinya. Ini masalah ketuhanan. Kedua, tentang pandangan Islam yang luar biasa bagi kami sebagai orang yang sudah mendapatkan hidayah ini, yaitu tentang pengaturan berkeluarga. Tentang pengaturan yang berkeluarga yang begitu elegan, lebih harmonis, ya, dalam menciptakan keluarga yang ideal begitu, ya. Yang menciptakan keluarga ideal. Contohnya seperti ini. Dalam hadis Rasulullah SAW katakan, wa inna rabbaka 'alaika haqqan, ya, wa inna li ahlika 'alaika haqqan, wa inna li nafsika 'alaika haqqan, fa'ti haqqahu li kulli haqq. Jadi Rasulullah SAW dalam pembinaan keluarga, ya, sesungguhnya itu dalam ketuhananmu itu ada hak yang harus kau tunaikan, dalam keluargamu itu ada hak yang harus kau tunaikan, dalam diri kamu harus kau tunaikan. Jadi dalam keluarga ini juga harus ada yang kita tunaikan. Jadi kalau seandainya ada framing saat ini, oh orang Islam sebentar cerai, orang Islam sebentar cerai, enggak, ya ada aturannya, ya ada aturannya yang mesti setiap oleh kita untuk mengatur itu semuanya, ya. Jadi itulah satu keindahan dalam agama Islam tentang masalah berkeluarga. Nah, bismillahirrahmanirrahim, saudaraku, sahabat ngaji cerdas dimanapun Anda berada, ya, mendengar channel ini. Setelah kami menjalani perkembangan dakwah ini, ya, kami sangat merasa berbahagia sekali melihat bagaimana kedepannya Islam ini lebih baik dan lebih diterima di tengah-tengah masyarakat kita dan lebih tampak kekompakan kita semuanya. Yang pertama, kita harus punya misi, visi bersama, yaitu menjabarkan Islam dimanapun kita berada, ya, baik dalam akhlak kita maupun dalam perjuangan keuangan kita untuk memberikan perhatian pada saudara kita. Yang kedua, ya, kita harus punya visi dan misi kesatuan bersama, persaudaraan. Nah, niscaya dengan persaudaraan seperti apa kita satukan, niscaya apa yang menjadi kemauan kita akan semakin kuat. Ya, contohnya sekarang ini seperti terjadi gempa bumi, kan kalau seandainya kita semakin kuat, maka akan mudah memberikan kontribusi saudara kita. Apabila saudara kita yang daerah membutuhkan bantuan kita seperti ini, saya sekarang ini punya program dakwah untuk memerdekakan pendidikan anak-anak muslim, muslimah Polonias yang khusus kategori mu'alaf, yatim dan du'afa. Nah, kita harus punya misi itu untuk bisa berkontribusi. Nah, seperti ini yayasan kami ini, ya, bila sahabat-sahabat dari channel ngaji cerdas berkeinginan untuk bisa bersinergi dengan kami, ya silakan. Kami
punya yayasan ini bisa disalurkan bantuannya di rekening yayasan kami, ya. Bisa nanti kami kalau nomor rekening kami akan kami berikan kepada manajemen ngaji cerdas, ya, seperti begitu. Insya Allah, ya, karena memang di Pulau Nias itu minoritas Muslim dan banyak juga yang masuk Islam, maka kita harus punya perhatian bersama untuk memperjuangkan mereka sehingga Islam semakin gemercik, semakin kembang di Pulau Nias yang hanya sedikit jumlah Islam di sana. Nah, seperti begitu. Dan terakhir agar Islam ini semakin lebih tampak di hadapan kita, semakin lezat, ya, maka sama-sama yuk ngaji, ya, sama-sama ngaji, ya, setidaknya memperbaiki tajwid makharijul hurufnya atau mendalami thaqafah, wawasan Islam dengan ikut majelis ta'lim. Nah, misalnya seperti begitu, nanti kita tidak menjadi orang yang suka mengkotak-kotak, tidak menjadi orang yang suka ngejas, ya. Jadi seperti itu nanti akan semakin muncul kenikmatan iman Islam dalam jiwa kita masing-masing, ya. Itu saja dari saya, saudara Anda, Ustadz Abdul Aziz La'iyah dari sekretariat kami ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dari kami, ya, yang menyinggung perasaan saudaraku semuanya, baik dari kalangan saudara yang mendengar channel ini dari kalangan Nasrani maupun dari saudaraku Muslim. Insya Allah dari Muslim nggak ada yang menyakiti lah, ya, tapi dari saudara yang non Muslim dari kalangan Nasrani, ya, ini saudara Anda. Insya Allah dalam kata-kata saya tidak ada yang mencela Anda, hanya saya meneruskan saja. Demikian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.